Mana bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada. Allah Ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hazala tamasuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khair ittiba'a wajhillahi wa qalbihi wa thawabihi amma ba'du. Yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah salat maghrib muslimin muslimat sekaligus menunggu salat isya yang insya Allah amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini, sampai hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmatnya, nikmat sihah wal afiyah, dan juga nikmat yang agung adalah Islam dan iman. Nikmat yang paling agung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama umat Nabi Muhammad, melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah Allah bakalan terus memberikan kita nikmatnya, nikmat sesuatu yang agung. Insya Allah kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab kita, kitab Sulamut Taufik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada anak istri kita semuanya, teman-teman kita, tetangga kita, mendapatkan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita bisa berjalan meniti di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur, paling benar dalam segala hal sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kemarin sudah disebutkan tentang siksa neraka, siksa kubur, nikmat kubur, hari pembangkitan, padang mahsyar, kiamat, hisab. Itu semua yang diberitahukan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sampai terhadap ar-ru'yah,
War-ru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala fil jannah. Nanti Bapak dan Ibu, orang yang masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut bakalan bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang memandang setiap hari, ada yang memandang setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, tergantung amal ibadahnya, tergantung keislamannya, tergantung keimanannya. Bila mana keislaman dan keimanannya kuat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Nabi Muhammad, insya Allah orang tersebut nanti bakalan setiap hari memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat surga itu Bapak dan Ibu tidak ada apa-apanya, tidak berharga. Nikmat yang paling agung di surganya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu cuman memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu nikmatnya receh, kecil. Nikmat yang paling agung memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya agar supaya kita nanti bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana? Jaga mata kita, jangan memandang yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjauhkan mata kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika mata kita digunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mata kita itu tambah jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, dari sekarang kita jaga mata kita agar supaya mata kita itu digunakan untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang mendekatkan mata kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan mata kita daripada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tu'mina bimalaikatillah. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semua bahwasanya kita semua diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beriman, percaya terhadap malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatnya Allah ini Bapak dan Ibu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tapi tetap bisa hidup. Apakah manusia bisa seperti malaikat? Bisa. Manusia itu Bapak dan Ibu, bila hawa nafsunya dijaga, maka manusia tersebut kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Apabila hawa nafsunya dilanturkan, tidak diikat, maka orang tersebut lebih jelek daripada binatang. Tergantung kita, apakah kita mau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita pengen menjadi yang lebih jelek daripada binatang. Wa an tu'mina billahi ma bimalaikatillah, dan kamu harus beriman terhadap malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diwajibkan terhadap kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan untuk mengetahui malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala secara terperinci. Itu adalah ada 10. Pian mungkin insyaallah sudah hafal semua malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib diketahui secara terperinci. Maksud iman itu apa? Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota tubuh.
Itu maksudnya beriman. Wa rusulihi, dan kalian wajib mempercayai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ketahui Bapak dan Ibu secara terperinci ada berapa? 25. Wa kutubihi, dan kita wajib beriman terhadap kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak Bapak dan Ibu. Cuman yang wajib kita ketahui secara terperinci ada 4. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat yang Allah turunkan terhadap Nabi Musa. Kedua, kitab Zabur yang Allah turunkan terhadap Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Sayyidina Isa. Kitab keempat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kitab Al-Quran. Berpegang teguhlah terhadap Qurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita mempunyai penyakit hati, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu Bapak dan Ibu syifa, adalah obat bagi hati yang mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada." Saya meninggalkan 2 perkara terhadap kalian. Ketika kalian berpegang teguh terhadap 2 perkara ini, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku, kata Nabi Muhammad. Yang pertama, kitabullah adalah Al-Quran. Ketika kita selalu berpegang teguh terhadap Al-Qurannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan kesasar di dunia dan juga di akhirat. Wa sunnatun nabi, yang kedua adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar supaya kita beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Jadi sekarang jangan macam-macam mengaku-ngaku menjadi nabi. Karena para nabi-nabi itu mempunyai sebuah mukjizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan percaya kalau sekarang seumpama lehernya tidak bisa putus, disembelih tidak mati, itu jangan percaya kalau mereka mengaku nabi-nabinya Allah. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Faslun, sekarang pembahasan lain. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya kalau orang sudah mukallaf, orang tersebut wajib bersyahadat. Wajibnya kepada non muslim saat itu juga, saat sudah mukallaf, orang non muslim tadi wajib bersyahadat. Kalau orang Islam dilahirkan dari perut ibu yang Islam, diwajibkan kepada orang tersebut saat sholat. Saat kita sudah mempunyai keislaman, agama kita sudah Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu menjaga agama kita. Kenapa harus dijaga?
Karena agama ini Bapak dan Ibu, ketika tidak dijaga nanti agamanya rusak. Kalau agamanya rusak, nanti matinya di dalam keadaan kafir terhadap Allah. Kalau orang tersebut sudah kafir, maka tempatnya khulud finnar, kekal di dalam api neraka. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamamun ni'mah al-mautu fi dinil Islam. Kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah mati di dalam keadaan membawa Islam dan iman. Maka daripada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama selalu menganjurkan kita, memberikan kita wejangan agar selalu menjaga agama kita. Wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluh. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita menjaga agama kita dari sesuatu yang merusak terhadap agama kita. Wa huwa riddatu. Yang merusak terhadap agama kita apa? Adalah murtad, bersyirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah, wal iyadu billah. Wa qad kasura fi hadha zaman at-tasahul fil kalam. Sekarang ini Bapak dan Ibu sudah banyak daripada manusia menggampangkan sesuatu yang keluar daripada lisannya. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil Islam. Karena menggampang lisannya, menggampangkan mulutnya, ia tidak tahu dari sesuatu yang keluar dari mulutnya itu bisa menyebabkan orang tersebut agamanya rusak. Wala yarawna dzamban, dan mereka tidak menyadari bahwasanya yang diucapkan itu adalah perbuatan dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Murtad, ar-riddah. Murtad ini Bapak dan Ibu salah satu aksamin, diperhatikan ada 3 pembagian. I'tiqadat, keyakinan. Yang kedua af'al, perbuatan. Keyakinan kita, kalau kita tidak bisa menjaganya, ada keyakinan itu yang bisa merusak terhadap agama kita. Perbuatan, kalau kita tidak menjaga perbuatan kita tersebut juga ada yang merusak terhadap agama kita. Wa aqwalun, dan ada juga daripada pembicaraan. Kalau kita semua di sini tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga omongan kita, ada beberapa pembicaraan yang membuat amal ibadah kita, agamanya kita rusak. Faminal awal, pembagian yang pertama, murtad itu adalah i'tiqadat, keyakinan. Al-awwalu asyakku fillah. Keyakinannya itu remang-remang, diragukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, Allah ini satu apa dua? Di dalam hati kita terlintas seperti itu. Dijaga jangan sampai seperti itu. Bila mana hati kita, keyakinan kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinannya tersebut sudah menjadikan orang itu keluar daripada agama Islam. Faminal awal asyakku fillah, ragu-ragu terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au fi rasulih, atau orang tersebut ragu-ragu terhadap utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ka'an syakka fi Sayyidina Muhammad, orang tersebut ragu-ragu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah.
awil Quran, atau orang tersebut di dalam hatinya ragu-ragu terhadap Al-Quran. Al-Quran ini kalam Allah apa bukan? Al-Quran ini dari Nabi Muhammad atau dari Allah? Apa kalamnya Nabi Muhammad? Nah, itu kalau kita mempunyai perasaan yang seperti itu, hati kita seperti itu, bisa menyebabkan agamanya kita rusak, wal-iyadu billah. Awil yaumil akhir, atau orang tersebut keyakinannya ragu-ragu terhadap hari kiamat. Awil jannati awin nar, atau orang tersebut ragu-ragu terhadap adanya surga dan neraka, tidak percaya adanya surga dan neraka. Nah, itu semua bisa menyebabkan agamanya kita keluar daripada agama Islam. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengajarkan kita agar menjaga hati kita, menjaga daripada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti tadi, asyakku fillah au fi rasulihi awil Quran awil yaumil akhir awil jannati awil nar. Itu semuanya menyebabkan kita rusak, agama kita rusak, wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita mempunyai hati yang ragu-ragu terhadap Allah atau Rasulnya. Awis sawabi wal iqab, atau orang tersebut tidak percaya adanya pahala atau siksaan. Aw i'taqada faqda sifatin min sifatillahil wajibah lahu ijma'an, atau orang tersebut tidak percaya, di dalam hatinya ada keyakinan bahwasanya orang tersebut tidak percaya terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifatnya Allah ada 20, salah satunya wujud, qidam, baqa. Orang tersebut kalau tidak percaya dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dinyatakan orang tersebut agamanya rusak. Au asbata lahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jisim, atau orang tersebut mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai bentuk atau mempunyai badan. Jangan sampai terlintas di hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai badan, karena itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyebabkan kita kufur terhadap Allah. Aw halala muharraman bil ijma', atau orang tersebut menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya sekarang itu Bapak dan Ibu, di Indonesia itu sudah dihalalkan yang namanya LGBT atau LGBT. Itu sekarang Indonesia ada beberapa golongan yang sudah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Jangan menghalalkan juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zina ini hukumnya haram. Sekarang pemerintah banyak Bapak dan Ibu, kalau suka sama suka dibilang tidak apa-apa. Sama, mau suka tidak suka, kalau belum zina, kalau belum nikah orang tersebut sudah berzina, maka orang tersebut sudah dinyatakan melakukan dosa besar. Awil liwat, laki sama laki. Awal qatli, atau orang tersebut sudah menghalalkan yang namanya pembunuhan.
awis sarikoh atau mencuri, wal ghasab atau ghasab, pakai sandal temennya di depan masjid, itu sama perbuatan dosa besar. Au harrama halalan atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nikah diharamkan karena itu sebuah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang tersebut mengharamkan yang namanya sholat 5 waktu. Diharamkan, seumpama ada seseorang yang mengharamkan daripada sholat 5 waktu, maka orang tersebut agamanya rusak, karena orang tersebut sudah mengharamkan daripada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang tersebut mengharamkan yang namanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua perlu dipertanyakan tentang agamanya. Wazakati wasaumi wal haji wal wudu, orang tersebut mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang zakat, puasa, haji, wudu. Kalau orang tersebut sudah demikian, maka agamanya rusak. Aujaba ma lam yajib ijma'an, atau orang tersebut mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Au nafa masyru'iyata mujma'in alaihi kadzalika awir rawatib, atau orang tersebut menghilangkan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti salat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Aw azama 'alal kufri, atau orang tersebut terlintas di hatinya keluar daripada agama Islam. Jangan sampai terlintas di hati kita keluar daripada agama Islam. Au angkara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau mengingkari daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang Bapak dan Ibu, orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad, namun orang tersebut mengingkari terhadap sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sama merusak terhadap agama kita. Auzada harfan, atau menambah satu huruf di dalam Al-Quran. Al-Qurannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Bapak dan Ibu dijaga. Seumpama ada sekarang seseorang yang mau memalsukan terhadap Al-Qurannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah satu huruf atau dikurangi satu huruf, itu sama melecehkan terhadap kalamullah, melecehkan terhadap kalamullah, berarti orang tersebut juga melecehkan terhadap Allah. Au kadzdzaba rasulan au naqasahu au sawwara ismahu biqasdi tahkiri, atau berbohong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau meremehkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita meremehkan yang diagungkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan tadi semuanya di dalam keyakinan kita, yang namanya murtad daripada pembagian pertama, al-i'tiqadat, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keyakinan yang di situ bisa menyebabkan kita agama kita rusak. Salah satunya yang kami sebutkan tadi. Wal qismusani, sekarang pembagian kedua, murtad terhadap Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada agama Islam. Al-af'al, pembagian kedua adalah anggota badan kita. Contohnya kasujudin li sonamin, menyembah patung.
Menyembah patung itu Bapak dan Ibu pekerjaan orang non-Islam. Kalau ada orang Islam menyembah patung, maka agamanya rusak wal'iyadzubillah. Au syamsin au makhlukin akhar, atau menyembah makhluknya Allah Subhanahu wa taala seperti apapun. Menyembah Nabi Muhammad tidak boleh, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah. Semua makhluk Allah di muka bumi ini Bapak dan Ibu tidak boleh disembah. Yang patut dan wajib kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal qismus tsalitsu al-aqwal. Nah, sekarang pembagian yang ketiga. Banyak sekarang Bapak bisa menyebabkan orang tidak menjaga lisannya sehingga keluar daripada agama Islam. Jangan sampai walaupun kita bercanda dengan teman-teman kita, jangan sampai memanggil teman kita wahai orang yang nyembah patung seumpama, atau wahai Yahudi, wahai Nasrani. Jangan sampai seperti itu, karena itu semua mengeluarkan orang tersebut daripada agama Islam. Au Yahudi, au ya Nasrani, atau orang tersebut memanggil temannya yang sama-sama muslim dengan panggilan wahai orang Yahudi. Nah, saking akrabnya sama teman-temannya dipanggil Yahudi atau Nasrani. Sekarang banyak seperti itu Bapak dan Ibu. Ingat, itu bisa menyebabkan agamanya rusak. Au ya adimaddin, atau orang tersebut memanggil temannya yang gak punya agama. Nah, itu menyebabkan orang yang mengucapkan tersebut keluar dari agama Islam wal'iyadzubillah. Semoga kita semua yang hadir di sini atau yang ada di rumah, keyakinan kita, omongan kita dijaga oleh Allah yang Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang kedua daripada pekerjaan kita, yang ketiga adalah ucapan. Nah, ucapan-ucapan tadi, pekerjaan-pekerjaan yang tadi bisa menyebabkan orang tersebut keluar daripada agama Islam. Sekarang, kalau orang tersebut sudah murtad, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kudung ia sudah terlanjur di dalam murtad, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita kembali terhadap agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yajibu ala man waqa'at minhu riddatun, diwajibkan terhadap orang yang sudah terlanjur jatuh masuk di dalam keadaan murtad, al-audu fauron, diwajibkan orang tersebut kembali ke dalam agama Islam. Dengan tata cara apa? Bin nuti bisyahadatain, dengan menyebutkan dua kalimat syahadat. Nah, sekarang orang tersebut kalau seumpama sekarang Islam, terus murtad, kembali lagi ke Islam, terus murtad lagi, itu namanya menyepelekan agama Islam. Jangan sampai menyepelekan. Syaratnya tobat itu Bapak dan Ibu adalah api. Yang pertama adalah ikhla', tidak kembali lagi terhadap dosa yang sudah diperbuat. Wan nadmu, dan orang tadi namanya menyesal yang sudah dilakukan. Wal azmu alla ya'uda alaih, mempunyai kehendak di dalam hatinya orang tersebut tidak kembali terhadap sesuatu yang pernah dikerjakannya. Itu adalah syarat-syarat daripada orang yang bertobat. Karena Bapak dan Ibu, orang itu walaupun orang itu beribadah, orang itu berpuasa, orang itu haji, namun orang tersebut tidak beragama Islam, maka pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterima. Wala yuqbalu minhu illa Islam, tidak diterima dari orang tersebut, dari orang murtad tersebut, kecuali orang tersebut sudah beragama Islam lagi. Puasanya batal, tayamumnya batal, nikahnya batal, semua amal ibadahnya batal.
Maka daripada itu Bapak dan Ibu, di sisa umur kita jaga iman kita, jaga Islam kita, agar supaya keislaman dan iman kita tidak rusak. Karena yang menyebabkan kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, diterima atau tidaknya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama kita. Kita semua insyaallah di sini agamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masuk di dalam golongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silahkan. Kalau tidak ada kami lanjut. Jadi silahkan. Barang siapa yang melalaikan bahkan meninggalkan sholat hanya karena pekerjaannya, maka Orang tersebut hasil dari pekerjaan itu adalah haram. Jadi kita di dunia ini Bapak dan Ibu jangan sampai terbuai terhadap dunia. Hidupnya kita di dunia ini hanya sebentar. Berbekallah kita di dunia ini dengan semestinya kita hidup di dunia. Berbekallah kita nanti untuk akhirat kita, karena di akhirat kita nanti itu kehidupan abadi. Jangan sampai kita melupakan sholat kita karena pekerjaan kita, seperti yang Ustadz tadi ditanyakan kepada kita semua. Hukum daripada uang yang didapatkan dari orang yang menyepelekan sholat, uang yang didapatkan tersebut uangnya tidak bermanfaat, uangnya membawa mereka ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan uangnya, cukup dengan melanggar sholat itu orang tersebut sudah mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali nanti yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sholat, bila mana sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah yang lain mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya sudah nilainya kosong, amal ibadah yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala diperhitungkan lagi, tidak diterima. Seperti itu. Jaga Bapak dan Ibu sholat kita 5 waktu. Kalau bisa sholat berjamaah. Nah, kita sekarang mempunyai komunitas baik kesubuhan di Kota Ampah. Nah, sekarang seperti teman kita Ustadz Zidan. Nah, Ustadz ini yang memegang bendera kamera ini mempunyai komunitas yang ngajak teman-teman semua untuk sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini penting Bapak dan Ibu, karena keberkahan kita tergantung di subuh kita. Kalau subuh kita sudah melakukan daripada yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka amal ibadah kita daripada pekerjaan kita yang di pasar maupun yang nelayan, insya Allah diberkahi oleh Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda nanti kalau mau bergabung jam berapa? Jam 3. Jam 3.30 berkumpul di depan Masjid Sabilal. Berpindah, sumpama dilanggar sekarang di sini, besok dilanggar sebelah, berpindah-pindah dari langgar ke langgar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulami bin nurin tami yaumal qiyamah." Kabarkan ya Muhammad dengan kabar gembira bagi orang yang berjalan di malam gelap gulita untuk melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang meneranginya nanti di hari kiamat.
semua amal ibadah kita, sholat kita 5 waktu itu Bapak dan Ibu diibaratkan kita mandi di pinggir kali. Kita mandi di pinggir kali sehari 5 kali, otomatis orang tersebut bersih. Sama dengan orang yang sholat. Orang yang sholat sehari 5 kali, orang tersebut bersih daripada dosa-dosa, karena sholat itu menghapus dosa kita. Jaga sholat kita agar kita terbebas daripada dosa-dosa maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, mungkin ada pertanyaan lain. Silahkan. Jadi kan meninggalkan, kalau terlalaikan, contohnya kan kayak ini menjadi guru, jadi tukang, mulai asar, terlalaikan. Kalau melakukan asar, mungkin oleh orang kan. Tadi meninggalkan, sekarang lalai atau bermalas-malas, ikut orang kerja. Nah, kalau seumpama kita kerja, perjalanan kita dari rumah kita seumpama lebih daripada 80 km, itu ada keringanan, bukan untuk tidak meninggalkan, bukan meninggalkan sholat, cuman bisa nanti sholat yang asar dikedepankan, dinamakan jamak takdim. Kalau nanti sholat yang duhur bisa diakhirkan, dinamakan jamak takhir. Itu ada keringanan. Cuman jangan sampai melecehkan daripada sholat. Jangan sampai bermalas-malasan terhadap sholat. Melihat orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api nerakanya, bertanya kepada malaikat Jibril, siapa ini ya Jibril? Mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap sholat 5 waktu. Jangan sampai kita melalaikan sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sholat ini Bapak dan Ibu bukan menjadi beban kepada kita. Ini sebenarnya hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiahnya langsung diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke depan Allah, di sisi Allah langsung. Kalau puasa, haji, itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat langsung diambil sendiri oleh Nabi Muhammad kepada Allah. Ini semuanya bukan beban daripada Allah, melainkan ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadiahnya ini sebenarnya Bapak dan Ibu 50 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikurangi sampai 5, karena kita kata Nabi itu tidak mungkin umatmu bisa melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ke Allah, diringankan oleh Allah sampai 5 waktu. Walaupun 5 waktu itu sama seperti halnya orang sholat 50 kali. Daripada sekarang Bapak dan Ibu kita jaga sholat kita, karena sholat kita itu bisa. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jallallah ma fi qalbi ghairullah nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi